Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan menyajikan alur cerita dari film The Incredibles yang rilis di tahun 2004 lalu. The Incredibles adalah film superhero animasi komputer Amerika 2004 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Ditulis dan disutradarai oleh Brad Bird, film ini dibintangi oleh Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Fowle, Spencer Fox, Jason Lee, Samuel L. Jackson, dan Elizabeth Peña. Tanpa lama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Cerita bermula di sebuah dunia di mana para pahlawan super, yang disebut supers, hidup makmur, dipuja-puja, dan menikmati masa kejayaan mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah Mr. Incredible, Bob Parr, yang punya kekuatan fisik luar biasa. Dia berteman dekat dengan Frozone, Lucius Bess, yang bisa mengendalikan es, dan bertunangan dengan Elastigirl, Helen, pahlawan wanita yang tubuhnya sangat lentur. Tepat di hari pernikahannya, Mr. Incredible tetap menyempatkan diri berpatroli. Namun, hari itu malah menjadi awal kesialannya. Pertama, ia menyelamatkan seorang pria bernama Oliver Sansweet yang melompat dari gedung karena ingin bunuh diri. Sialnya, pria itu malah menuntut Bob ke pengadilan karena lehernya cedera saat ditangkap. Kedua, ia diganggu oleh fans beratnya bernama Buddy Pine yang memaksa ingin jadi asistennya dengan nama Incrediboy. Karena terus ditolak dengan dingin oleh Bob, Buddy menjadi sakit hati. Gangguan Buddy membuat penjahat bernama Bom Voyage berhasil lolos setelah menempelkan bom di jubah Buddy. Bom yang meleset akhirnya menghancurkan rel kereta cepat. Bob memang berhasil menahan kereta agar tidak anjlok, tapi para penumpang mengalami luka-luka dan ikut menuntutnya. Gara-gara gelombang tuntutan hukum yang membengkak ini, pemerintah akhirnya turun tangan. Mereka melarang semua aktivitas pahlawan super. Para supers diberi identitas baru dan dipaksa pensiun untuk hidup sebagai manusia biasa yang anonim. 15 tahun kemudian, Bob dan Helen telah hidup normal di pinggiran kota. Mereka membesarkan 3 anak, Violet, 14 tahun, yang bisa menghilang dan membuat medan pelindung, Dash, 10 tahun, yang bisa berlari secepat kilat, dan bayi Jack, 1 tahun, yang terlihat seperti bayi biasa tanpa kekuatan. Hidup normal ternyata membuat Bob stres dan bosan. Badannya menjadi gemuk dan ia terjebak bekerja di perusahaan asuransi korup bernama Insuricare. Karena sifat penolongnya, Bob sering dimarahi bosnya, Tuan Hoop, karena sengaja membantu nasabah mencari celah agar klaim mereka cair. Untuk mengobati kerinduannya pada masa lalu, setiap Rabu malam Bob dan Lucius diam-diam berpatroli mendengarkan radio polisi dengan alasan pamit ke istri untuk main bowling. Suatu malam, setelah menyelamatkan orang dari gedung yang terbakar, mereka nyaris ditembak polisi karena salah paham dikira merampok toko perhiasan. Hal ini memicu pertengkaran hebat di rumah. Helen ingin fokus menjaga keutuhan keluarga, sementara Bob lelah terus-menerus menyembunyikan jati dirinya. Suatu hari di kantor, Bob melihat seseorang dirampok di luar jendela. Namun Tuan Hoop melarangnya menolong dan mengancam akan memecatnya. Emosi Bob meledak, ia mencekik bosnya dan melemparnya hingga menjebol beberapa dinding kantor. Bob pun dipecat. Agen pemerintah sekaligus teman lamanya, Rick Decker, mengaku sudah tidak bisa membiayai operasi pembersihan ingatan dan relokasi keluarga Bob lagi, karena anggarannya sudah habis. Di tengah kebingungan, Bob dihubungi oleh agen misterius bernama Mirage. Mirage menawarkan pekerjaan bergaji tinggi untuk melumpuhkan robot pintar bernama Omnidroid No Alta Permaum, yang lepas kendali di sebuah pulau vulkanik rahasia bernama Nomanisan. Bob menerima misi ini tanpa memberitahu Helen dan mengaku pergi untuk konferensi kerja. Bob berhasil menghancurkan robot tersebut, mendapatkan uang banyak, dan hidupnya kembali bahagia. Dia bahkan membawa kostum lamanya yang robek ke desainer legendaris, Edna Mode, untuk diperbaiki. Tanpa sepengetahuan Bob,
Edna malah membuatkan kostum baru berteknologi canggih untuk seluruh anggota keluarga Parr. 2 bulan kemudian, Bob kembali ke pulau tersebut untuk misi baru. Helen yang mulai curiga suaminya selingkuh, mendatangi Edna dan terkejut saat mengetahui Bob kembali menjadi pahlawan super. Sementara itu di pulau, Bob dijebak oleh versi Omnidroid yang lebih canggih, VX9. Dalang dibalik semua ini ternyata adalah Buddy Pine yang sudah dewasa dan kini menjadi miliarder perancang senjata psikopat bernama Syndrome. Syndrome sengaja menciptakan robot Omnidroid untuk memburu dan membunuh semua pahlawan super, termasuk pahlawan bernama Gezer Beam yang tewas di gua pulau tersebut, demi membalas dendam masa kecilnya kepada Mr. Incredible. Syndrome melumpuhkan Bob dengan senjata energi 0 miliknya, namun Bob berhasil lolos ke dalam gua. Di sana, ia menemukan petunjuk kata sandi Kronos. Bob kemudian menyusup ke markas Syndrome dan meretas komputernya. Ia terkejut saat mengetahui rencana Syndrome berikutnya, melepaskan robot Omnidroid ke kota Metroville untuk memicu kehancuran massal. Lalu Syndrome akan berpura-pura datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan kota. Di rumah, Helen mengaktifkan alat pelacak yang dipasang Edna di kostum Bob. Sinyal ini justru membuat markas Syndrome waspada, sehingga Bob kembali ditangkap. Helen langsung terbang ke pulau menggunakan jet pribadi, tanpa menyadari bahwa Violet dan Dash ikut menyelinap di dalam pesawat, sementara Jack dititipkan pada pengasuh bernama Carrie. Syndrome menembak jatuh jet Helen dengan rudal. Meskipun selamat berkat kekuatan Elastigirl dan Violet, Syndrome berbohong kepada Bob bahwa keluarganya telah tewas. Bob yang mengamuk sempat menyandera Mirage, namun melepaskannya karena ia bukan pembunuh. Tindakan Bob membuat Mirage sadar betapa kejamnya Syndrome yang menganggap nyawa Mirage sebagai taruhan spekulasi saja. Helen dan anak-anaknya berhasil menyusup ke pulau. Dash dan Violet terpaksa bertarung melawan pasukan Syndrome di hutan menggunakan kecepatan super dan kemampuan menghilang mereka. Setelah keluarga ini bersatu kembali, Syndrome tiba-tiba muncul dan mengunci mereka semua dengan senjata energinya, lalu pergi ke Metroville untuk melancarkan fase akhir proyek Kronos. Syndrome ingin menghapus konsep pahlawan super dengan cara menjual teknologinya ke semua orang. Karena ketika semua orang menjadi super, maka tidak ada lagi yang super. Berkat kerjasama dan medan kekuatan Violet, keluarga Incredible berhasil lolos dari penjara energi. Dibantu oleh Mirage, mereka mengejar Syndrome ke daratan menggunakan roket cadangan. Di Metroville, rencana Syndrome gagal total karena robot Omnidroid VP10 yang terlalu pintar justru berbalik menyerang dan membuatnya pingsan. Keluarga Incredible bersama Frozone bekerja sama melawan robot raksasa tersebut. Bob menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa menembus robot itu adalah bagian tubuh robot itu sendiri. Mereka merebut remote control milik Syndrome dan menembakkan cakar robot tersebut tepat ke inti dayanya hingga hancur berantakan. Kota pun bersorak merayakan kembalinya para pahlawan mereka. Saat kembali ke rumah, mereka mendapati Syndrome mencoba membalas dendam dengan menculik bayi Jack untuk dijadikan asisten penjahatnya. Namun, saat dibawa terbang, Jack tiba-tiba memicu kekuatan supernya untuk pertama kali. Ia berubah wujud menjadi manusia api, patung logam berat, hingga monster kecil yang mengamuk. Syndrome yang panik tidak sengaja menjatuhkan Jack yang langsung ditangkap dengan aman oleh Helen. Bob yang geram melemparkan mobil keluarga ke arah jet Syndrome. Benturan itu membuat Syndrome terlempar dan jubah pakaiannya tersedot ke dalam turbin mesin jet hingga meledak dan menewaskannya seketika. Violet menggunakan medan pelindungnya untuk melindungi keluarga dari puing-puing jet yang berjatuhan. 3 bulan kemudian, keluarga Parr hidup jauh lebih bahagia. Dash ikut lomba lari di sekolah dan dengan sengaja mengerem kecepatannya agar finish di posisi kedua agar tidak memicu kecurigaan. Violet tumbuh menjadi gadis yang percaya diri dan berhasil mengajak cowok taksirannya Tony Ridinger berkencan. Saat mereka sedang berjalan keluar dari stadion, muncul ancaman baru dari dalam tanah bernama The Underminer yang menyatakan perang terhadap kedamaian. Cerita berakhir saat seluruh anggota keluarga Parr, termasuk bayi Jack, kompak memakai topeng hitam mereka dan bersiap untuk bertarung bersama sebagai keluarga pahlawan super sejati. Itulah alur cerita dari film The Incredibles yang barusan Mimin bahas. Bagaimana tanggapan kalian semua tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian ada request film yang mau Mimin bawakan,
Langsung saja di kolom komentar. Mimin tunggu. Jangan lupa like dan share video ini dan follow channel Mimin biar Mimin semangat terus untuk berkarya ke depannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.